Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini mari kita mulai bersama-sama menyembah Tuhan. Kita meninggikan namanya. Kita naikkan segala doa dan syukur kita pagi hari ini. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Sekenarana makaya Sukurapasya Irararana Basya dia Usakana rapasa Seraparada bakayase Koraba. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus lingkupi kami, mari Roh Kudus penuhi kami, mari Roh Kudus sekali lagi pagi hari ini urapi kami dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru. Mari nyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Mari pagi hari ini lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku, lingkupiku. Mari pagi hari ini lingkupi kami dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi lingkupiku, lingkupiku. Mari penuhi dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, mari tudungi kami terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, kami sembah, kami agungkan namamu, Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna. Terima kasih Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sekali lagi katakan Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Katakan you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Jesus, you are Yahweh. Oh, seke, oh, seke, Jesus, you are Yahweh. Alpha and Omega. Katakan you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Jesus, Tuhan kami menyembah Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Jesus, ini Indonesia, ini pasukanmu, ini hidup kami. You are
terus menjamah dan memenuhi Irana Masia. Biar kapotmu memenuhi seluruh bangsa ini, biar kemuliaan, biar sumpah meterai dan perjanjian, biar setiap firman, biar setiap hukum, biar setiap penetapan Kau pakai hidup kami. Sekali lagi penuhi dengan api-Mu, penuhi dengan urapan yang baru, penuhi dengan kuasa, penuhi dengan listrik yang dari surga. Jesus, beri api. Mari pagi hari ini berikan api-Mu itu dalam hidup kami. Beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api. Mari Tuhan, biar api-Mu pagi hari ini menyambar setiap hidup kami seperti yang Kau janjikan. Dan inilah waktunya kami bergerak. Ini waktunya kami membawa api yang besar untuk membawa lawatan atas kota dan provinsi kami. Sekarang beri api, beri api, beri hujan. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, kami membangkitkan orang mati, kami sembuhkan yang sakit, kami lepaskan yang terikat. Ada api yang besar di badan kami, di tangan kami, di mulut kami, di seluruh tubuh kami. Beri api, beri api, beri hujan. Sambar sekali lagi, ya sambar sekali lagi. Fire, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Sekali lagi beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Saya serahkan kepada yang bertugas. Mari kita berdoa sekali lagi.
Ya rabarata kaya rata takarapata kaya rata kaya rata kaya rata kaya. Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kami mau Engkau yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami sungguh ya Tuhan merindukan Roh-Mu ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Roh Kudus, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Engkau yang memperlebar setiap kapasitas kami ya Tuhan. Engkau yang memperluas ya Tuhan setiap kapasitas kami ya Tuhan. Buat kami terus menginginkan yang ilahi ya Tuhan, lebih dari apapun ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan terus menginginkan Engkau, menginginkan yang ilahi lebih dari apapun Tuhan. Ya rapataka ya rapasyakara bad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 a. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan, jangan pernah biarkan ya Tuhan hati kami menjadi biasa. Tapi terus tarik ya Tuhan, terus sampai di kedalaman hatimu. Terus tarik ya Tuhan sampai ada di pusat hatimu ya Tuhan. Terus tarik ya Tuhan sampai kami ada di tempat di mana Engkau mau kami berada ya Tuhan. Irapataka ya rapataka ya ral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 a. Pagi hari ini sekali lagi ya Tuhan kami perkatakan ya Tuhan ada langit yang terbuka. Ada open heaven ya Tuhan, ada surga yang terbuka ya Tuhan di atas setiap kami ya Tuhan. Di rumah-rumah kami masing-masing, di kota kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang tertutup, tapi kami berkata ada langit yang terbuka, ada open heaven di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di setiap provinsi demi provinsi di bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berkata ya Tuhan ada battle ya Tuhan, ada rumah Tuhan, ada tempat di mana tangga yang daripada surga itu diturunkan. Dan malaikat yang daripada Tuhan sendiri itu naik turun membawa setiap berkat, membawa setiap kekayaan, membawa setiap hikmat, membawa setiap warisan-warisan ilahi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya bagi kami pribadi, tapi juga buat bangsa dan kota kami. Di dalam nama Yesus, mari Tuhan biar Engkau yang bicara ya Tuhan di tengah-tengah kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami nggak izinkan satupun kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami tolak semua keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami hanya mau Roh Kudus saja yang mengalir di tengah-tengah kami. Mari berbicara Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Oke. Pagi hari ini kita akan melanjutkan series tentang warisan pahlawan-pahlawan iman ya saudara ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang yang namanya Smith Wigglesworth ya. Kalau misalnya saudara minggu lalu dengan saya juga kita sudah belajar sedikit tentang William Joseph Seymour, seorang tokoh atau hamba Tuhan, jenderal Tuhan yang sangat luar biasa ya. Ya, dia seorang kulit hitam, dia mewarisi dari Charles Parham ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dari golongan budak. Tapi sekali lagi firman Tuhan seringkali yang sering saya ceritakan adalah bahwa di Alkitab itu Tuhan itu seringkali memakai orang-orang yang tidak masuk hitungan atau outsider ya saudara ya, dan memakainya untuk menjadi orang yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa William Joseph Seymour dia adalah salah satu roda penggerak daripada salah satu kegerakan terbesar di dunia yaitu Azusa Street ya, yang sampai sekarang ya kita sering gemakan, yang kita tahu bahwa kegerakan itu sangat luar biasa dan terus bergema ya saudara ya. Dan salah satunya Mahanaim itu mewarisi ya saudara ya, yang seperti saya cerita juga minggu lalu, Mahanaim itu mewarisi bahwa kalau Azusa Street itu kegerakannya aktualnya hanya 4 bulan, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia sampai 4 tahun diberitakan. Yang kita tahu bahwa Mahanaim Bahtera kita ini terus bergerak bahkan sampai 25 tahun, dan saya percaya sampai Yesus yang datang kita di awan-awan, Mahanaim Bahtera kita tidak akan pernah berhenti bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Dan hari ini kita akan berbicara, kita akan belajar sedikit tentang Smith Wigglesworth. Siapa Smith Wigglesworth ini? Smith Wigglesworth adalah seorang hamba Tuhan, jenderal Tuhan yang berasal daripada kota Wales di pinggiran daripada Inggris Raya ya saudara ya. Beliau ini adalah seorang pipeline atau seorang tukang ledeng ya secara pekerjaannya ya, tapi dia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dia dipanggil untuk menjadi rasul Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengadakan mujizat saudara ya. Nah, ini sekali lagi luar biasa saudara ya. Sekali lagi orang yang kelihatannya tidak masuk hitungan, seorang tukang ledeng yang dipanggil Tuhan dan akhirnya menjadi seorang jenderal besar yang menggoncang dunia ya saudara ya.
Smith Wigglesworth ini punya julukan sebagai Rasul Iman, ya saudara ya, atau the Apostle of Faith, ya saudara ya. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Karena apa, saudara? Tuhan itu memakai dia itu sangat luar biasa. Tuhan memanggil dia yang sejarah mencatat, ya saudara, yang sejarah mencatat berdasarkan kesaksian dan cerita sejarah. Seorang Smith Wigglesworth itu sudah membangkitkan 14 orang mati, saudara, dari kematian. Salah satu yang dibangkitkan adalah istrinya, saudara. 14 orang mati. Saya jadi teringat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan yang besar seperti yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar. Amin, saudara. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati, artinya setiap kita ini dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang sama besarnya, even greater, saudara. Karena kita adalah pewaris-pewaris iman. Ibu ini tuh sering sekali khotbah, beliau sering kali menceritakan, dia sering kali berteriak, kalau yang mewarisi itu harus lebih besar daripada yang diwarisi. Ya saudara ya, yang kita tahu dalam pelayanannya, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memberi makan 4.000 orang, 3.000 orang, acap kali, banyak kali, ya saudara ya. Tapi setiap kita sebagai penerus-penerusnya, yang saudara tahu, kita seringkali memberi makan, bahkan Mahanaim hari ini memberi makan hampir tiap hari ribuan orang, saudara ya. Pernah waktu itu acara salah satu yang terbesar adalah di Mahanaim Batra, itu acara paling besar itu salah satunya di mana? Di Semarang, ada Great Awakening, hari itu yang hadir 120.000 orang, dan semuanya diberi makan. Kenapa, saudara? Karena kita adalah pewaris-pewaris iman. Kita adalah penggenap-penggenap janji, saudara. Ya, jadi jangan sampai apa yang ditulis di Alkitab itu kita tidak mengalami. Pak Yusak Cipto itu pernah bicara bahwa kalau misalnya kita ini baca Alkitab dan kita ini tidak mengalami, kita ini orang yang paling kasihan, saudara ya. Kan begitu banyak keajaiban-keajaiban yang ditulis dalam Alkitab dan kita semua harus ngalamin, ya. Jadi minta sama Tuhan untuk kita ini mengalami semua apa yang tertulis di Alkitab, ya, termasuk keajaiban-keajaiban, janji-janji. Jangan sampai kita tidak mengalami. Tapi salah satunya harus menginginkan dengan sangat, ya. Dia dikenal sebagai seorang rasul yang membangkitkan 14 orang mati, ya. Kemudian karunia kesembuhan ilahi dengan cara yang ekstrim dan berbeda. Nah, ini yang saya tertarik dari seorang Smith Wigglesworth, ya saudara ya. Saya nggak tahu, saya belum berani seperti beliau, ya saudara ya. Tapi beliau ini terkenal bahwa dia melakukan atau mengerjakan karunia kesembuhan ilahi dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang berbeda. Yang pertama, saudara, yang paling ikonik daripada seorang Smith Wigglesworth adalah dia berteriak pada waktu dia mengusir setan dengan otoritas, ya saudara ya. Berteriak. Jadi kalau misalnya ada dia punya prinsip seperti ini. Kalau ada orang sakit, itu artinya ini orang dipenuhi oleh roh gitu, yang bukan daripada Tuhan. Dan dia berkata, semua roh yang bukan daripada Tuhan itu nggak boleh ada dalam diri seseorang. Karena kita ini diciptakan adalah menjadi baitnya Tuhan, roh Allah yang tinggal di dalam kita. Yang kedua, dia mengusir penyakit dengan cara memukul bagian yang sakit. Oleh sebab itu, kenapa dia ini seringkali dianggap sesat? Karena caranya itu sangat ekstrim dan sangat berbeda, ya saudara ya. Kemudian yang ketiga, dia ini pernah menumbuhkan kaki daripada seseorang yang sudah lama putus atau buntung. Waktu ada orang datang ke KKR-nya dia mendoakan orang itu dan dia berkata kayak gini sama orang itu, kamu pergi ke toko sepatu, kamu beli pasang sepatu baru. Padahal dia nggak punya kaki. Kalau nggak salah kakinya yang sebelah kanan. Tapi hari itu orang yang sakit ini, yang nggak punya kaki ini mentaati daripada apa yang dikatakan oleh Smith Wigglesworth ini. Dia pergi ke toko sepatu, semua orang tertawa waktu dia minta sepasang sepatu, tapi pada waktu dia mau coba itu sepatu, kakinya tumbuh, saudara, dengan sangat sempurna. Itu salah satu yang ajaib yang saya baca tentang Smith Wigglesworth. Dan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban. Sampai suatu waktu Smith Wigglesworth itu dia itu lagi pergi perjalanan ke satu negara, saudara, naik kapal waktu itu ya. Waktu itu dia naik kapal. Ini juga pernah diceritakan sama Ibu Iin. Di kapal dia berhari-hari dan dia nggak tahu ngapain saya ini di kapal, saya harus berbuat apa.
dan tiba-tiba ada orang jatuh di depan dia, eh, dari atas, seorang awak kapal, dan kelihatannya tidak bernyawa. Waktu orang lain panik, dia malah berkata, iya, ini waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan hari itu dia berdoa, dan hari itu kebangkitan dan kesembuhan terjadi. Dan dengan cara itu Tuhan bekerja dengan sangat ajaib berhari-hari di kapal itu, saudara. Nah, tapi setidaknya ada 4 hal yang saya catat. Warisan apa yang bisa kita ambil daripada Smith Wigglesworth ini? Nah, saudara, untuk kita ini menerima warisan, untuk kita ini mengambil warisan, kita nggak bisa cuma berkata dengan angkat tangan dan berkata, iya, aku terima, aku terima, aku terima, aku terima, aku terima. Nggak bisa, saudara. Tapi untuk kita ini menerima sesuatu yang ilahi, mewarisi dari seseorang, saudara, kita harus tahu apa yang dimiliki oleh orang itu, apa yang dilakukan oleh orang itu untuk mendapatkannya, dan kita ikuti yang namanya jejak-jejak domba, saudara. Kita harus mengikuti yang namanya jejak-jejak domba. Jadi kalau misalnya saudara, seperti saudara ingin mewarisi keperkasaan dari seorang Ibu Nita Joel, misalnya kayak gitu ya saudara ya, saudara nggak bisa cuma sekedar kita ini angkat tangan dan kita datang ke Ibu Joel dan berkata, Bu Joel tolong tumpangi saya tangan supaya saya menerima keperkasaan daripada Ibu Joel. Keberanian, kegarangan untuk berkata tidak kepada dosa, menerobos segala sesuatunya, menembusi segala jalan. Tapi sementara kita tidak mau mengikuti jejak-jejak yang sudah Ibu Joel lalui. Itu gak bisa, saudara. Kita mau berkata, Ibu PMI tolong berikan kepada saya hati untuk mencintai Indonesia, atau mencintai provinsi, atau mencintai bangsa-bangsa. Tapi kita ini hati untuk mencintai jiwa-jiwa aja nggak ada. Nggak ada jalurnya, saudara. Jadi kalau nggak ada jalurnya, kita nggak bisa terima. Kita nggak bisa cuma sekedar angkat tangan, kita berkata, yes, doain saya, tumpangi saya tangan, maka saya akan menerimanya. Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada jalurnya, kita nggak bisa terima. Saudara ya. Demikian juga, ada setidaknya ada 4 jalur yang saya lihat daripada William Joseph Seymour Smith Wigglesworth hari ini. Yang pertama, saudara, dia itu selalu berkata only believe, hanya percaya. Nah, ini yang pertama, saudara ya. Dia itu salah satu kata-kata ikoniknya, dia berkata seperti ini, yang selalu dia katakan, ya saudara ya, aku tidak mengizinkan keraguan sekecil apapun masuk ke dalam pikiran dan hatiku. Nah, ini yang dimaksudkan dengan yang namanya only believe. Bukan cuma sekedar kayak gini lah, ya udahlah, aku percaya aja lah. Kalau misalnya keadaanku memang begini, ya udah aku percaya aja deh, Tuhan yang tolong. Bukan kayak gitu. Itu namanya bukan only believe, itu namanya pasrah hanya kepada keadaan. Tapi yang namanya only believe di sini, Smith Wigglesworth itu dia selalu mengatakan, aku tidak pernah mengizinkan keraguan, kebimbangan sedikit pun atau sekecil apapun masuk di dalam pikiran dan di dalam hatiku. Jangankan di dalam hati, di dalam pikiran pun dia nggak izinkan itu masuk, saudara. Nah, seberapa banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya, kita memutuskan untuk mengkat semua keraguan dalam hidup kita. Kita sama-sama belajar ya. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Yesus menjawab murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat, kata Yesus. Kalau kamu percaya dan kamu tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang aku perbuat, kata Yesus. Jadi kalau kita ini benar-benar percaya dan kita ini nggak bimbang, kita ini nggak ragu, saudara. Yesus berkata, kamu itu nggak cuma bisa berbuat seperti apa yang aku buat loh. Even greater, kata Tuhan. Bahkan yang jauh lebih besar, bahkan yang jauh lebih dahsyat, bahkan yang jauh lebih ajaib. Hari itu Yesus waktu dia ngelihat pohon ara, dia ngelihat bahwa pohon ara itu nggak berbuah. Saudara ya, kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan murid-murid berkata, kalau kamu percaya, kalau kamu nggak bimbang, kamu juga bisa ngomong yang sama ke pohon ara itu. Pohon ara yang tidak berbuah itu berbicara tentang apa, saudara? Pohon ara yang tidak berbuah itu berbicara tentang pergumulan kita, masalah yang kita hadapi.
Baik itu secara pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, apapun itu. Bahkan semua hal yang kelihatannya mustahil dalam sebuah pelayanan, saudara. Tapi salah satu warisan daripada Smith Wigglesworth adalah only believe. Dan firman yang menegaskan, kalau kamu percaya, kamu nggak bimbang, kamu nggak hanya bisa melakukan apa yang sudah aku perbuat. Bahkan kalau kamu berkata kepada gunung ini, bayangin saudara ya, Tuhan itu membandingkan dari pohon ara dengan gunung. Sesuatu yang sangat signifikan perbedaannya. Tapi Yesus berkata, tapi kalau kamu percaya, kamu nggak cuma bisa berkata kepada pohon ara ini supaya kering, tapi kamu juga bisa bilang kepada gunung itu, pindah, maka gunung itu akan pindah. Beranjaklah ke laut, maka gunung itu akan beranjak. Saya itu masih terkagum hormat ya saudara sama Tuhan Yesus. Ya saya sampai sekarang dan selama-lamanya saya kagum hormat akan perbuatan tangannya saudara. Saudara bisa bayangin 1 bulan yang lalu, kira-kira sebulan lebih yang lalu, kita ini baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan ke Israel, saudara. Itu kali yang kedua kita itu naik perjalanan satu pesawat, saudara, satu pasukan. Dan yang kemarin PP, saudara, ajaib banget, luar biasa. Dan ini belum pernah terjadi di dunia, saudara ya. Belum pernah terjadi di dunia. Banyak hal, banyak faktor, banyak variabel yang berkata bahwa perjalanan ini nggak mungkin terjadi. Yang pertama, tidak mungkin bisa naik satu pesawat untuk satu organisasi atau satu golongan. Saudara ya. Tapi sekali lagi, only believe. Gitu. Saya sangat bersyukur, kita harus bersyukur saudara kita punya pemimpin seperti Ibu PMI ya saudara ya. Yang benar-benar straight to the point. Kalau Tuhan berkata A, pasti A. Tuhan bilang satu pesawat, pasti satu pesawat. Dan kemudian Ibu PMI itu benar-benar mengerahkan seluruh pasukannya. Ayo sepakat, ayo percaya. Dan kalau misalnya saudara ada yang ikut, belum pernah terjadi seperti itu saudara. Waktu disuruh berdiri, semua 300 orang lebih berdiri di atas pesawat. Pesawat bisa tetap stabil. Bayangin saudara 300 orang lebih, semuanya menghadap ke kaca, mengadakan tangannya ke kaca, memberkati seluruh dunia dari atas angkasa, saudara. Wow. Buat saya hari itu adalah pemandangan yang sangat, bukan cuma sekedar pemandangan, itu adalah sesuatu yang sangat divine buat saya. Dan itu sangat ajaib, saudara. Dan gak cuma sampai di situ, kondisi perang, saudara. Ini adalah kemungkinan yang, suatu hal yang berkata, orang dunia bilang, gak mungkin. Kondisi perang. Tapi hari Tuhan berkata, justru karena itulah kalian ada. Untuk berdiri, untuk berdoa, dan untuk menahan semua perang. Dan saudara tahu, perang berhenti, saudara. Perang berhenti. Saya itu bukannya bilang kita ini sebagai pasukan terdahsyat ini, kita ini kegeeran ya saudara ya. Atau kepedean, itu semua karena kita. Tapi ya, itu karena doa-doa kita. Karena doa-doa orang-orang percaya. Saya pada waktu itu, waktu mendengar ibu ini tuh berkata bahwa kita ini harus menguasai dunia, menguasai bumi. Mungkin menurut orang itu sebuah sebuah kekonyolan ya. Bahkan banyak orang Kristen itu mencibir, saudara. Bahkan kita ini bikin lagunya, kuasai bumi dan ciptakan, bakar dengan api rohmu. Tapi saudara, kalau saudara baca esensinya di dalam Kejadian, buku pertama yang ditulis pada waktu Tuhan hendak menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya, salah satu destiny yang Tuhan tetapkan adalah supaya kita ini berkuasa atas seluruh bumi. Artinya apa saudara? Itu bukan sebuah isapan jempol, oh kita ini menjadi penguasa-penguasa dunia, tapi itu adalah destiny yang sudah Tuhan tetapkan dari awalnya. Ya. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya dan kamu tidak bimbang, kamu bukan hanya bisa berbuat apa yang aku perbuat hari ini. Yaitu berkata kepada pohon. Tapi kamu juga kalau kamu percaya, kamu bisa ngomong ke gunung. Dari pohon pindah ke gunung. Saudara coba cek. Apa hari-hari ini masalah dalam hidupmu. Yang membuat engkau gak bisa percaya. Itu cuma seperti masalah pohon kecil saudara ya. Tuhan mau bawa untuk sesuatu yang lebih besar memindahkan gunung. Itu kamu percaya dan tidak bimbang, tercampaklah ke laut, maka gunung itu akan tercampak. Seringkali saudara, pada saat kita tidak percaya,
Sesungguhnya kita ini bukannya nggak percaya kalau Tuhan nggak bisa pakai kita. Tapi yang sesungguhnya yang paling mengerikan di dalam hati manusia, kalau kita tidak percaya, itu artinya seperti kita ini nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya buat kita, saudara. Nah, ini yang mengerikan. Di Ayub 4, ayat 2, Ayub 42, ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Waktu kita ini punya hati yang berkata, only believe. Bukan kita yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan bagi kita di dalam kita. Jadi kalau misalnya saudara digerakkan sama Tuhan, ayo berdoa buat orang sakit. Jangan mikir, kalau nanti nggak sembuh bagaimana. Bukan kita yang melakukan. Tapi Tuhan yang melakukan dan mengerjakannya bagi kita di dalam kita. Saya baru pulang tadi malam pelayanan dari Malaysia ya saudara ya. Dan waktu kami pelayanan di Malaysia itu, hari pertama saya melayani itu, badan saya itu tiba-tiba drop, saudara. Dan waktu saya mau melayani tiba-tiba drop. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan ini apa? Tuhan ini apa? Saya berdoa, saya bahasa roh, saya coba kuatkan iman saya. Dan hari itu badan saya masih drop, saudara. Sampai tiba waktunya masuk dalam pujian penyembahan, saya main keyboard dan saya harus nyembah, gitu ya. Saya pergi dengan istri dan mertua saya. Dan hari itu saya cuma berdoa, Tuhan, mari Tuhan, tolong engkau hadir. Saya nggak mikirin apapun juga tentang sakit saya hari itu. Kami nyembah Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan hari itu. Tiba-tiba pas pada waktu masuk pengajaran dan firman saudara, saya turun dari keyboard saya, tiba-tiba badan saya seger, sembuh, pulih, sempurna, saudara. Nggak ada lagi tuh rasa-rasa sakit, rasa capek, rasa drop tuh nggak ada. Kenapa saudara? Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kelepasan bagi mereka yang percaya. Jadi jangan cuma fokus kepada masalah-masalah kita hari ini yang terlalu kecil, saudara. Sementara Tuhan sedang menghendaki kita untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Amin, saudara. Di Ayub 42 ayat 2 dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari sama-sama katakan kepada hati kita masing-masing, tidak boleh ada kebimbangan dan keraguan dalam hidupku. Aku tidak mengizinkan sekecil apapun keraguan dan kebimbangan masuk dalam pikiran dan hatiku. Amin. Yang kedua, saudara ya, kita cepat saja. Yang kedua itu adalah salah satu warisan daripada seorang Smith Wigglesworth adalah penuh firman sama dengan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Ya. Penuh firman sama dengan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Maksudnya apa? Hidup kita ini harus benar-benar penuh dengan yang namanya firman Tuhan. Nah, ini salah satu warisan daripada Smith Wigglesworth, saudara. Yang kita tahu juga salah satu warisan daripada Pak Yusak Cipto itu adalah apa? Hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Beliau itu saya itu ngelihat beliau itu ajaib ya saudara ya. Sepanjang umur hidupnya, baik dia dalam kondisi sehat, baik dia dalam kondisi sakit, dia tidak pernah tidak datang di hadapan Tuhan di waktu yang sama, puluhan tahun. Saudara. Apapun keadaannya, dia akan tetap ambil firman, dia baca, dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, salah satu daripada warisan daripada Smith Wigglesworth adalah firman sama dengan kuasa. Dan dia berkata, aku memutuskan untuk tidak baca buku apapun selain daripada Alkitab. Ekstrim ini orang memang. Dia ini seorang pilar sejati, saudara. Smith Wigglesworth ini. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi seringkali kita ini balik, saudara, ayat ini. Kita seringkali minta dulu, tapi nggak kerjakan apa yang menjadi rules-nya dulu. Padahal yang Tuhan mau, Tuhan berkata adalah, kalau
kamu tinggal di dalam aku. Jadi kitanya dulu yang benar-benar punya kerinduan untuk kita ini tinggal di dalam firman-Nya, bersekutu dengan firman-Nya. Dan firman-Ku, kata Tuhan, tinggal di dalam kamu, kata Tuhan. Menguasai, melingkupi, memenuhi seluruh hidup kita. Dan itu akan mengubahkan hidup kita dari dalam. Maka Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya apa, saudara? Artinya pada waktu kita dipenuhi firman, ada sebuah kuasa keilahian yang pada waktu kita pergi kemanapun, waktu kita berkata apapun, maka tempat itu akan diberikan kepada kita. Tapi hidup kita ini harus dipenuhi dengan yang namanya firman. Dan ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, yang dimana banyak kali, sering kali, acap kali, anak-anak Tuhan enggan melakukannya. Padahal ini adalah yang sangat-sangat fundamental, yang sangat mendasar, yang sangat esensial daripada kehidupan sebagai orang percaya, saudara. Hidup dipenuhi oleh firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada, saudara. Kemenangan, kuasa, dan otoritas itu diberikan kepada setiap kita. Pada mulanya adalah firman. Saya berdoa setiap orang-orang yang tergabung di dalam heavenly realm, saudara sudah bangun pagi-pagi, saudara, untuk ikut ibadah 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Mari putuskan untuk hidup di dalam firman. Dan firman menguasai hidup kita. Amin. Yang ketiga, ya, salah satu warisan daripada Smith Wigglesworth adalah melakukan yang namanya tindakan profetik atau tindakan iman. Nah, ini mirip dengan apa, saudara? Ini mirip dengan Mahanaim, ya, saudara, ya. Melakukan seperti apa yang Tuhan nyatakan, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau kita ini nggak hidup di dalam firman, seperti poin yang kedua, kita ini bakalan susah mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan itu berbicara lewat firman. Salah satunya yang paling kuat, ya, saudara, ya. Bagaimana kita melakukan tindakan iman, bagaimana kita bisa melakukan tindakan profetik, kalau kita sendiri tidak menangkap melalui firman-Nya, melalui perkataannya, melalui perintah-perintahnya. Yakobus 2 ayat 20 dan 26. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, saudara. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita baca Alkitab, iman itu timbul dalam hati orang percaya. Tapi di Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Apa itu kosong? Kosong itu artinya hampa. Kosong itu artinya tidak ada isinya. Kosong itu artinya sia-sia, saudara. Jadi kalau misalnya saudara terima semua, saudara, ya, saudara dilatih, saudara diperlengkapi, saudara dididik, saudara dikotbahin setiap hari, saudara baca Alkitab setiap hari, tapi kalau kita tidak melakukan sebuah tindakan iman atau tidak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, semuanya itu kosong, saudara. Di ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya sangat bersyukur, kita harus bersyukur bahwa kita ini punya pemimpin seperti Ibu PMI, saudara, ya. Di mana kita ini ditarik dan di-stretch sedemikian rupa, dan mungkin tidak sedikit yang berteriak pada waktu kita ini ditarik. Ini sangat bersyukur pada waktu kita ini di-push untuk mengerjakan 7 Juni
saudara. 1 million worship, yang kita tahu ya, dari 1 million worship, tiba-tiba 3 million worship, and then the final is 7 million worship. Ya saudara ya, bayangin ya, eskalasinya dari 1, 3, 7, saudara. Tapi saya bersyukur, kenapa Ibu PMI itu selalu memasang high standard, standarnya yang sangat tinggi, di peak, saudara. Saya bersyukur, kenapa? Karena yang saya lihat bahwa hati beliau adalah dia ingin menarik kita sampai ke puncak yang paling tinggi, yang bisa kita naiki, saudara ya. Dan pada waktu itu, kita itu di-push untuk kita semua itu melakukan tindakan-tindakan iman, saudara. Saya diutus hari itu ke Rote, ya saudara ya. Dengan segala banyak cerita yang harus dilalui, akhirnya saya ada di Rote, saudara. Dan hari itu Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa, ajaib, ya saudara ya. Lebih dari 200 titik di seluruh Indonesia dikerjakan sepanjang hari itu, di tanggal 7 Juni. Kita tahu bahwa di Bekasi dimulai dari subuh, saudara, di pagi hari, sampai ada yang mengerjakannya sampai matahari terbenam menutup malam, saudara. Dan itu sangat ajaib, saudara. Mahanaim itu selalu melakukan tindakan-tindakan profetik yang kelihatannya ekstrim dan tidak lazim, saudara. Tapi karena itulah Tuhan suka. Karena itulah Tuhan bekerja. Karena itulah Tuhan memberkati. Ya, saudara ya, di tempat ini mungkin ada Ibu Joel juga ya. Saya sering cerita bahwa Ibu Joel ini adalah salah satu jenderal Tuhan yang ajaib, ya saudara ya. Saya pernah masuk kantor polisi bersama dengan beliau. Karena apa? Waktu beliau menangkap sesuatu yang dari Tuhan, beliau itu nggak pakai kompromi dan beliau itu akan melakukan tindakan profetik yang ekstrim, saudara. Hari itu kami lagi ada di Larantuka, di daerah Flores, ya saudara ya. Menjelang Paskah, dan beliau berkata, kita ini harus naik ke tempat tinggi. Dan kita akan nyalakan 7 obor. Wah, 7 obor, saudara. Dan kita akan deklarasi. Dan kita akan deklarasi dan lepaskan 7 elemen ke seluruh Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores hari itu. Jadi kita naik ke tempat tinggi. Dan saudara tahu kalau misalnya kita ini lagi berdoa dan deklarasi dengan Ibu Joel itu nggak bisa kita deklarasi seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkata, semua roh-roh yang ada di tempat ini menyingkir. Nggak boleh. Kita harus berteriak dengan sangat, dengan lantang, saudara ya. Jadi hari itu kita kita ada 7 orang, 1 orang pegang obor besar. Ya saudara ya. Mereka itu menjelang Paskah itu, saudara ya, menjelang Jumat Agung itu, mereka itu pasang namanya lilin. Kita nyalainnya obor. Enggak, kita nggak boleh sama. Kita nggak boleh lilin. Lilin itu kecil, kita harus obor. Oke, siap. Saya bilang gitu kan. Kita sepakat gitu kan. Dan hari itu kita deklarasi di tempat tinggi. Kuat-kuat deklarasinya. Nggak ada satupun deklarasinya yang pelan-pelan, saudara ya. Kencang semua deklarasinya. Begitu ada yang pelan-pelan, Bu Jo langsung teriak, ayo yang kuat deklarasinya. Oh ya siap, ayo kita deklarasi dengan kuat. Waktu kita deklarasi, kita tabur garam, deklarasi tabur susu, deklarasi tabur anggur, semua sampai 7 elemen, saudara. Tapi waktu kita deklarasi lagi kuat-kuat, saudara, kita berdoa di situ, kita dengar ada suara teriakan orang. Saya bilang kayak gini, itu kita yang diteriakin ya? Kemudian teman-teman saya bilang, enggak, bukan, udah kita lanjut berdoa. Oke, kita lanjut berdoa. Nggak lama kemudian, berapa menit kemudian, saudara, tiba-tiba mobil polisi datang. Mobil polisi datang, masyarakat datang berkumpul, kok rame ya waktu kita melihat, waduh kok rame nih, ada apa nih, tiba-tiba kami digiring ke kantor polisi. Singkat cerita, kami ditanya selama 2 jam, dan kemudian kami dilepaskan, dipulangkan, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan hari itu mungkin kelihatannya tidak terjadi apa-apa, saudara. Tapi saudara tahu, hari itu adalah perjalanan seperti membuka sebuah pintu yang berabad-abad. Kemudian 1 atau 2 tahun kemudian, itu Mahanaim Batra lewat Hananeel, kalau nggak salah waktu itu saya ikut juga, akhirnya membuat KKR yang dihadiri 20.000 orang, saudara, hari itu, di Larantuka, di Flores. Mungkin yang kita kerjakan sebagai sebuah tindakan profetik, hari itu nggak langsung berdampak, nggak langsung kelihatan. Tapi di situ seperti membuka sebuah pintu yang berabad-abad. Yang dimana di Mazmur dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu yang berabad-abad dan terangkatlah engkau hai pintu yang angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah engkau hai pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, dia Raja kemuliaan.
Saya pernah ikut lagi sama Ibu Joel di USA, saudara ya. Hari itu saya nggak bergabung dengan timnya beliau. Dengan timnya beliau itu ada yang lain, Samuel yang bawa mobil, saudara ya. Di tim kami ada Pak Daniel Ferry yang bawa mobil. Di timnya Bu Joel ada anak yang bawa mobil. Di tim kami ada bapaknya yang bawa mobil, ya saudara ya. Dan waktu itu ada sebuah kejadian di mana sampai diberhentikan sama polisi, saudara. Singkat cerita, seperti di film-film, ya saudara ya. Karena waktu itu mendoakan SpaceX, saudara. Dan kemudian seolah-olah sepertinya, wah ini kok kita sampai ketemu lagi dengan yang namanya polisi lagi gitu kan. Dan waktu itu kita pulang sampai jam 2 pagi, saudara. Jam 2 pagi sampai di penginapan mungkin jam 3 dan jam 6-nya besok kita harus berangkat lagi untuk melakukan peperangan lagi. Peperangan rohani lagi. Dan mungkin kelihatannya apa yang kita doakan sebagai tindakan profetik kok nggak ada dampaknya. Tapi pada waktu kita pulang dari Amerika, saudara, itu berita itu jelas bahwa SpaceX itu salah satu yang diterbangkan itu meledak, saudara. Dan tidak bisa untuk terbang. Dan tidak ada satupun tindakan profetik, saudara, itu yang tidak menghasilkan pada waktu kita melakukannya di dalam ketepatan. Terus saya mengajak untuk setiap kita, setiap kali kita ada di Mahanaim, setiap kali kita ada di ibadah apapun juga di Bahtera, pada waktu ada sebuah tindakan profetik yang dikerjakan, jangan pernah kerjakan itu dengan biasa. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan perbuatan tindakan profetik tanpa iman itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Ya saudara ya, harus dengan iman. Itu seperti kail yang saling berhubungan, saudara, satu dengan yang lain. Ya, yang terakhir, yang keempat, apa sih warisan daripada Smith Wigglesworth ini? Yaitu adalah ketaatan total. Ini orang luar biasa ketaatannya, saudara ya. Yang saya baca bukunya, saya pelajari cerita hidupnya. Dia ini punya ketaatan yang luar biasa. Pada waktu Tuhan berkata, ayo doain orang yang mati itu. Dia itu taat. Dia itu nggak peduli kata orang. Dia itu nggak peduli pandangan orang kepada dirinya seperti apa. Dia melakukannya dalam ketaatan. Dia ini seorang pilar sejati yang bergerak seirama dengan roh Tuhan. Pada waktu dia datang menghadiri di sebuah KKR untuk berdoa kesembuhan ilahi. Waktu Tuhan berkata, dia pukul yang bagian sakit. Dia lakukan dengan taat, saudara. Dan saudara bisa bayangin ya saudara ya, kalau saudara datang ke satu tempat gitu ya, Tuhan suruh kerjaan ini, kita berani nggak punya ketaatan seperti itu? Smith Wigglesworth melakukannya dalam ketaatan. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ini kelihatannya sederhana ayat ini, saudara. Tapi ini yang Tuhan mau adalah ketaatan total. Salah satu lagu yang sering kita nyanyikan adalah Hineni, ini aku Tuhan, buatku mengerti arti dari ketaatan total. Untuk kita menyanyikannya itu mudah, saudara. Tapi untuk melakukannya, itu butuh hati yang hineni. Untuk melakukannya, itu butuh hati yang hinen, saudara. Dan dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan. So, pastikan kepada setiap kita minta untuk kita ini matanya dibukakan dan melihat bagaimana Bapa bekerja sampai hari ini, saudara. Dan saya ini seringkali, kalau misalnya saya nggak bisa melihat, saya akan lihat apa yang dikerjakan oleh pemimpin saya. Sekalipun saya nggak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, saya akan lihat apa yang pemimpin saya kerjakan. Dan saya akan berkata, Tuhan, aku memang belum bisa melihat seperti apa yang sedang kau kerjakan hari ini. Tapi buat aku bisa melihat dengan caramu melihat apa yang pemimpin kami mau untuk kita kerjakan. Baik untuk kota, baik untuk bangsa. Kalau misalnya disuruh untuk doling.
disuruh untuk gemakan lagu ABBA yang 4 ditambah 3 dari SOR, dari Sumpah, dari lagu-lagu yang ada. Ayo taat, saudara. Amin, saudara. Karena seringkali kita ini belum bisa melihat apa yang sedang Bapak kerjakan, tapi ayo lihat apa yang gembala kita kerjakan. Dan sekali lagi, ikuti jejak-jejak domba itu. Mulai dari ketaatan-ketaatan kecil, mulai dari ketaatan-ketaatan sederhana, maka Tuhan akan mempertajam setiap pendengaran kita. Tuhan akan mempertajam setiap penglihatan kita. Dan kita akan melihat seperti cara Tuhan melihat, dan kita akan melihat bagaimana Dia bekerja. Saya dan istri, saya akan tutup dengan kesaksian ini, saudara ya. Saya dan istri kami itu melayani di kota Depok, dan waktu kami melayani diberikan kepercayaan di kota Depok, kita tuh coba berdoa, Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Dan Tuhan tuh cuma bilang kayak begini, kerjakan seperti apa yang pemimpinmu kerjakan di Mahanaim, bahkan untuk Indonesia. Tapi skalanya untuk Depok, saudara. Dan hari itu, kalau Mahanaim itu kan, kalau misalnya Batra, kalau misalnya Ibu PM itu kan skalanya dunia, saudara ya. Dan saya coba terapkan itu, mengikuti jejak-jejak domba, dan saya kerjakan di kota Depok. Gitu loh. Waktu dikatakan rule the world, artinya saya, istri, dan seluruh pasukan kita harus rule the city. Menguasai kota. Dan hari itu Tuhan bilang salah satunya adalah kalian harus berdoa buat kota itu, sampai salah satu tandanya adalah bahwa yang namanya garis keras harus turun dari kota itu. Dan waktu itu menjelang pemilu tahun lalu, pemilihan pilkada, saudara, waktu kami berdoa, Tuhan berkata, kamu berdoa selama 2 bulan penuh. Kita berdoa selama 2 bulan penuh, saudara. Waktu kita berdoa selama 2 bulan penuh, itu hamin 1 minggu sebelum pemilihan, itu survei itu membuktikan bahwa yang garis keras ini masih sangat tinggi, saudara. Tapi hari itu kami berdoa dan Tuhan berkata, bagi es teh manis di kampanye. Loh, kok bagi es teh manis? Nah, tapi ini pentingnya yang namanya ketaatan total, saudara. Dan dari itu kami buat es teh manis, cuma es teh manis yang kami buat. Kami buat es teh manis dan kita bagikan ke kampanye tepat seminggu sebelum pilkada. Sebelum masa tenang, saudara ya. Waktu kami bagi, hujan badai, saudara. Loh, ini udah bagi-bagi es, hujan badai gitu kan. Udahlah. Tapi yang paling penting, kita melakukan dalam ketaatan. Tuhan bilang seperti itu, kita lakukan dalam ketaatan sebagai tindakan iman, dan kemudian seminggu kemudian hasilnya keluar, saudara. Dan yang kita doakan, yang kita bawa di hadapan Tuhan, itu naik jadi pemenang. Bahkan itu di headline news, di kota Depok itu ditulis, setelah kekuasaan partai ini selama 25 tahun, 20-25 tahun, akhirnya runtuh. Dan itu baru satu tanda yang Tuhan berikan kepada kami. Kenapa, saudara? Yang satu, mesti ada ketaatan total. Dan yang kedua, mesti ada tindakannya. Amin, saudara. Saya berdoa setiap kita ini tidak hanya belajar tentang yang namanya tokoh-tokoh iman, tapi kita ini mengikuti setiap jejak demi jejak. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar mengalami Tuhan itu real, saudara. Supaya kita ini sungguh-sungguh mengalami apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam hidup setiap kita, di kota kita, di pelayanan kita, dan di bangsa kita. Ya, yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang baik ini, kami boleh belajar bersama-sama ya Tuhan tentang warisan daripada hamba-Mu ya Tuhan, Smith Wigglesworth ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biar setiap kami ya Tuhan menerima ya Tuhan Yesus untuk melihat jalan-jalan itu ya Tuhan. Jalan untuk terus dan tetap percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menerima ya Tuhan Yesus kemampuan ya Tuhan, atau kerinduan untuk dipenuhi oleh firman ya Tuhan Yesus, dikuasai oleh firman. Hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami dikuasai oleh firman ya Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi ya Tuhan, firman itu berkuasa, firman itu mengerjakan, firman itu memerdekakan, dan firman itu memberikan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bukan hanya orang yang berdiam diri Tuhan, tapi kami akan melakukan ya Tuhan perbuatan-perbuatan iman dimanapun kami pergi, dan kami akan melihat ya Tuhan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan akan minta ya Tuhan Yesus pagi hari ini ya Tuhan, hati yang hineni ya Tuhan, hati yang berserah total ya Tuhan.
Hati yang berkata, Tuhan, kau boleh kerjakan apapun ya Tuhan. Asal jangan ambil rohmu daripada kami ya Tuhan. Hati yang berserah total. Hati yang sungguh-sungguh berkata, Lord, please, you are the king. Engkau adalah raja. Engkau yang pegang kuasa. Engkau yang pegang kendali. Dan kami melihat Engkau bekerja dan kami melakukan tepat seperti yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.